menyerap air. Kemiringan lereng yang miring memiliki tingkat infiltrasi lebih tinggi daripada lereng yang landau atau lereng yang datar. Sedangkan air yang jatuh di wilayah darat lebih banyak menyerap melalui pori-pori tanah. Tanah melengkapi tanah. Tingkat kering memiliki kemampuan untuk menyerap air lebih banyak dibandingkan dengan tanah yang melembab atau basah. Hal tersebut terjadi karena tanah yang basah sudah jenuh dengan air sehingga tidak mampu menyerap air. Air tanah dapat dibedakan berdasarkan letaknya. Air tanah phreatis, air tanah artesis. Air tanah juga dapat dibedakan berdasar asal airnya. Air tanah meteorik adalah air tanah yang airnya berasal dari hujan dan gletser. Air tanah butir adalah itu tanah yang airnya yang berasal dari bumi, seperti air tanah yang tersimpan di dalam batuan sedimen. Berikutnya adalah air tanah diurnal. Air tanah diurnal berupa air mata panas yang naik ke permukaan karena magma yang dilepaskan. Yang terakhir adalah air tanah fosil. Air tanah yang terperangkap dalam rongga batuan dan tetap tinggal dalam batuan tersebut sejak penimbunan terjadi. Berikutnya adalah manfaat air tanah, yaitu sebagai berikut. Air tanah sebagai bagian dari siklus hidrologi atau daur air yang terus berjalan berulang. Air juga berfungsi sebagai sumber pembangkit listrik. Contohnya adalah pada sungai bawah tanah di daerah Karimun Selatan yang memanfaatkan aliran air bawah tanah untuk listrik mandiri. Yang ketiga, air tanah berfungsi memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga seperti mandi, memasak, minum, dan mencuci. Yang keempat, irigasi pertanian. Pada sawah petani yang terlalu jauh dari sumber air seperti pada sungai Kuningan, kemudian akan membuat sumur bor untuk mencukupi berbagai kebutuhan air tanaman pertanian. Yang kelima, memenuhi berbagai kebutuhan industri yang memerlukan air dalam proses produksi. Yang keenam, air tanah berwujud sebagai sungai bawah tanah dapat menjadi lokasi penelitian alami mengenai sistem hidrologi, biota, dan lainnya. Yang terakhir, air tanah yang berada dalam gua-gua bawah tanah kemudian juga dapat dikembangkan lagi menjadi objek-objek pariwisata. B. Sungai dan pemanfaatannya. Sungai adalah air yang mengalir memanjang mulai dari sumber bagian hulu sampai ke muara bagian hilir. Sumber air sungai berasal dari air hujan dan pencairan es atau gletser atau bahan air yang berfungsi sebagai muara laut, danau, dan sungai. A. Pembagian wilayah sungai. Suatu kesatuan wilayah dataran dan wilayah sungai beserta anak-anak sungainya yang berfungsi menyimpan, menampung, dan mengalir air ke muara secara alami disebut daerah aliran sungai atau das. Berdasarkan bentuk topografi dan geologinya, das dapat dibedakan menjadi tiga bentuk. Daerah aliran sungai dibagi menjadi tiga wilayah yaitu tiga rumpun. Yang pertama hulu, yang kedua tengah, yang ketiga hilir. Manfaat sungai berikutnya ialah dapat digunakan untuk pembangkit listrik.
lapisan tanah ke lapisan yang lain disebut? Apakah ada yang mau bertanya lagi? Saya dari kelompok 2. Apa itu air tanah? Apakah ada yang mau bertanya lagi? Saya dari kelompok 1. Geyser terbentuk dari apa? Ada yang mau bertanya lagi? Saya dari kelompok 6. Apa itu danau? Baik, beri kami waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan kalian. Baik, kita akan menjawab pertanyaan kalian. Yang pertama, sebuah volume pori-pori tanah yang dapat memurunkan air dari satu lapisan tanah ke lapisan yang lain disebut. Porositas tanah adalah ruang, volume, pori-pori tanah yang dapat memurunkan air dari satu lapisan tanah ke lapisan yang lain. Porositas tanah yang tinggi dimiliki oleh jenis tanah gembur, sedangkan porositas rendah dimiliki oleh jenis tanah padat. Pertanyaan kedua, apa itu arti tanah? Air tanah adalah air yang bergerak di dalam tanah, yang terdapat dalam ruangan antara butir-butir tanah yang meresap ke dalam tanah dan bergabung membentuk lapisan tanah. Pertanyaan yang ketiga, apa itu danau? Danau ialah suatu tubuh air yang berasal dari curah hujan, sungai, mata air, dan air tahan dalam cekungan. Bentuknya bisa sangat bervariasi. Ya, pertanyaan yang keempat, gletser terbentuk dari apa? Gletser terbentuk dari penimbunan salju yang menguap selama bertahun-tahun. Gletser dapat terjadi ketika jumlah salju yang terbentuk pada musim dingin lebih besar daripada penguapan yang terjadi pada musim panas. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.